Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku, bagaimana kabar kalian sekarang? Apakah sehat-sehat semua? Alhamdulillah, semoga kita sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi, berolahraga. Semoga kita nanti bisa bertatap muka dan bertemu, berdiskusi. Dah. Anak-anakku sekalian, hari ini bahan belajar kita ya belajar sejarah nasional Indonesia, tentang Kabinet Wilopo. Ya, Kabinet Wilopo ini dimulai 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Bung Karno akhirnya memberikan mandat kepada golongan moderat dari PNI hingga terbentuknya Kabinet Wilopo tanggal 30 Maret 1952. Kabinet ini mendapat dukungan yang lebih luas dibandingkan kabinet sebelumnya, yaitu masuknya PSI dan PSII dalam pemerintahan. Dukungan ini memperkuat upaya kabinet untuk memperoleh dukungan mayoritas di parlemen. Kondisi ini mempengaruhi iklim politik kabinet di dalam hubungan antara partai. Ikut sertanya PSII dan Farindra dalam pemerintahan, dan karena PKI ya, sejak kabinet Amir Syarifuddin selalu menjadi oposisi. Sekarang mereka mendukung kabinet Wilopo. Badan pemusyawaratan partai-partai seperti PKI, PSII, Perti, Partai Buruh, Partai Muba, Permai, Partai Tani Indonesia, VRN, Parindra, dan Partai Rakyat Indonesia, serta Partai Indonasional ya, kehilangan artinya dan menghentikan kegiatan-kegiatan. Dengan adanya hubungan politik baru ini, praktis berakhirlah aksi-aksi mogok yang banyak terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman. Jadi, anak-anakku, pertama pada masa demokrasi parlementer itu, yaitu kabinet pertama adalah Sukiman, kabinet pertama itu adalah Nasir, Sukiman, dan ini adalah kabinet Wilopo ya. Kabinet Nasir telah kita bahas, kabinet Sukiman telah kita bahas, dan ini adalah kabinet yang ketiga pada masa parlementer, yaitu kabinet Wilopo. Kabinet ini mempunyai tugas pokok untuk menjalankan ya persiapan pemilu, untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Namun sebelum tugas itu dapat diselesaikan, kabinet ini harus meletakkan jabatannya pada tanggal 17 Oktober 1952. Hal ini karena Presiden Soekarno ya
melihat dari pihak tertentu, ya. Soekarno, parlemen ini tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat, ya. Hal itu karena terjadi peristiwa Morawa. Peristiwa ini sendiri berkaitan dengan pembebasan tanah milik Delhi Planter Veridic atau DVF. Tanah ini sebenarnya sudah digerap oleh penduduk, kemudian diminta kembali oleh DPP. Usaha pembebasan tanah ini mendapat perlawanan dari penduduk. Karena menghadapi hambatan, pemerintah kemudian menggunakan alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari lokasi tersebut. Atas perintah Gubernur Sumatera Timur, tanah garapan tersebut kemudian ditraktor oleh polisi yang kemudian mendapat perlawanan dari petani yang mengakibatkan insiden yang meninggal korban 5 orang petani. Peristiwa inilah yang dikatakan dengan peristiwa Morawa. Peristiwa ini memunculkan mosi di parlemen menuntut kepada pemerintah agar menghentikan sama sekali usaha pengosongan tanah yang diberikan kepada DPV itu sesuai dengan keputusan pemerintah Sukiman atau pemerintah sebelumnya, dan semua tahanan yang terkait dengan peristiwa Tanjung Morawa segera dibebaskan. Desakan inilah salah satunya yang menyebabkan Kabinet Wilopo jatuh. Anak-anakku sekalian, ya, peristiwa Tanjung Morawa, peristiwa ini dimanfaatkan oleh golongan tertentu dalam tubuh TNI AD untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini tidak menyetujui Kolonel Nasution sebagai kasat. Pihak-pihak tertentu dalam parlemen menyokong dan menuntut agar diadakan perombakan dalam pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI. Ini dianggap pimpinan TNI sebagai campur tangan sipil dalam urusan militer, sehingga setelah itu pimpinan TNI menuntut presiden membubarkan parlemen. Namun presiden menolak tuntutan itu, sehingga Kasat dan Kasab diberhentikan dari jabatannya. Anak-anakku, demikianlah tentang Kabinet Wilopo. Ya, tetap semangat di dalam belajar sejarah Indonesia, bagian dari demokrasi parlementer. Anak-anakku kelas 12, buatlah catatan-catatan kecil dari bahan belajar kita hari ini tentang Kabinet Wilopo dan jatuhnya, ya. Ya. Jadi Kabinet Wilopo, ya, akhirnya menyerahkan mandat, ya, karena tuntutan-tuntutan yang mengakibatkan krisisnya kabinet. Tetap semangat,
Ayo belajar sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.